Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini ada kemungkinan minggu depan kita offline ya, ada kemungkinan. Lalu kita ini masih pertemuan minggu ke-13. Masih ada dua materi lagi, semoga terkejar. Eh, Nanti saya konfirmasi dulu mungkin UASnya kapan. Biasanya minggu kesekian karena ini kita sudah mundur 2 minggu ya. Karena memang bukan kita yang membuat tanggal sehingga banyak tanggal merah di hari Jumat ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi hari ini yaitu lokal ekstrim. Eh, Seperti itu. Kalau kita lihat di buku aslinya, oke, sebentar. Lah, sebentar kita lihat. Kalau di buku aslinya namanya lokal ekstrim dan interval terbuka ya, lokal ekstrim lah kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk mengecek di mana dia naik turun, puncaknya di mana dan seterusnya. Oke, untuk memulai kita diawali dari materi sebelumnya dulu. Seperti biasa, maksimum dan minimum ya seharusnya masih ingat. Berulah. Nah, maksimum dan minimum. Nah, kalau maksimum dan minimum cenderung ini arahnya. Nah, arahnya dari segi ini apa ketinggian sebuah kurvanya ya, kurvanya. Nah, misalkan di sini yang paling tinggi ini sebentar. Sini terus ada sini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, ada puncaknya di sini. Awal-awal di sini ya, di sini terus puncak bawah, puncak atas. Oke, kayaknya kurang bagus warnanya. Kita ganti dulu warna abu-abu. Nah, misalkan ini Y1, ini Y2, ini Y3, ini Y4. Nah, yang mana ini kurvanya adalah kurva fx ya, kurva biasa. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita hanya melihat fx terbesar. Yang mana terbesar itu adalah yang tertinggi ya. Kalau dalam bentuk fungsi seperti ini, kalau dalam bentuk inverse itu fy sama dengan variabelnya y kayak gitu, itu berarti yang paling kanan. Nah, jika melihat maksimum dan minimum ini hanya melihat di mana D yang paling tinggi, hanya itu saja. Selesai. Nah, tinggal nyari titik-titik titik kritisnya untuk mendapatkan nilai ekstrimnya sehingga dipilih nilai ekstrim itu yang paling besar adalah nilai maksimum, yang paling kecil adalah nilai minimum. Seperti itu saja. Nah, seperti itu untuk nilai maksimum dan minimum dan titik kritisnya. Titik kritis yaitu ada 3 titik kritis di ujung selang, lalu stasioner, stasioner sama titik lupa stasioner sama titik balik lah ya yang potong itu nanti ada. Nah, hanya seperti itu aja. Nah, lalu kita lanjut ke eh, turun ke satu, turun ke dua. Oke. Turunan pertama itu apa? Turunan pertama, oke. Turunan pertama, turunan ke satu itu untuk apa? Untuk mendapatkan puncak
kurva. Nah, misalkan gini. Nah, yang di sini dan di sini itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua, turunan pertama itu adalah gradien atau M ya. Yang mana kalau M-nya positif artinya naik, dan kalau gradiennya sama dengan negatif itu turun. Nah, bisa ke sini. Untuk pengecekan ini tentu bukan di turunan pertama, pengecekannya di eh apa namanya? Mohon maaf, di turunan pertama. Misalkan titik puncaknya di sini 0, ini 3. Kita ngecek di sini cek yang 2 misalkan. Ketika 2 disubstitusikan ke turunan pertama menghasilkan nilai positif, berarti ternyata dia naik. Tapi kalau disubstitusikan nilainya negatif, berarti dia turun. Nah, seperti itu kalau turunan pertama. Nah, turunan kedua ini kayaknya kurang jelas ya warnanya. Kita cari merah, hijau. Kembali ke biru. Ya, karena bukan papan tulis, kita bisa sesuka kita ya. Nah, turunan kedua. Nah, turunan kedua itu apa? Nah, turunan kedua itu untuk memperlihatkan cekungan atau si konkav. Nah, kalau misalkan turunan keduanya sama dengan positif, itu berarti kayak gini. Nah, kalau misalkan turunan keduanya negatif, berarti gini. Nah, gitu ya kurvanya. Berarti kalau kita melihat di sini nih negatif, ya, ini negatif. Oke, turunan negatif, terus dia naik positif. Nah, si cekungannya itu dia positif. Nah, ini kayak gitu ya. Pak, batas antara cekungan ke bawah dan ke arah ke atas di mana? Di sini. Yang mana itu turunan keduanya sama dengan 0. Ini adalah batas cekungannya atau si batas konkavnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dicek aja sebelah kirinya, sebelah kiri nilai ini ke substitusi ke persamaan kedua, dia positif atau negatif. Terus sebelah kanannya positif atau negatif, seperti itu. Jadi ada 3 cara substitusi. Yang pertama, substitusi ke persamaan awal itu akan mendapatkan nilai maksimum dan minimum, gitu ya. Salah satunya gitu ya. Jadi ada beberapa kandidat. Nah, kandidat-kandidat itu dinamakan eh, nilai titik nilai ekstrim ya. Nah, lalu ketika disubstitusikan ke persamaan pertama itu kita mendapatkan kemiringannya. Kalau disubstitusikan ke persamaan ke turunan pertama itu hasilnya positif, berarti dia naik kurvanya. Kurva fx-nya naik. Kalau turunan pertamanya di kurva fx nilai turunan pertamanya negatif, berarti kurva fx-nya itu turun. Jadi disubstitusikan ke turunan pertama untuk melihat fx. Nah, seperti itu. Mohon maaf. Nah, seperti itu ya. Lalu tadi substitusi ke persamaan awalnya, terus turunan pertama itu untuk naik dan turun. Nah, turunan kedua itu untuk mendapatkan dia cekung di mana. Dia cekung di mana? Ya, kalau positif cekungnya kayak mangkok, kalau negatif cekungnya kayak mangkok ditutup, seperti itu. Nah, ini ada gambaran di sini. Sehingga dari materi tadi yang materi minggu sebelumnya, kita masuk ke materi hari ini.
hari ini. Hari ini gitu kan. Nah, ini yang paling kiri kita skip dulu, kita paling kanan. Nah, kalau kita melihat paling kanan, otomatis nih yang pertama kita cek. Oke. Eh, kita sepertinya ini diduplikat dulu nih. Saya pengen memperlihatkan. Oh, kita tuker aja. Tuker. Ini kita duplikat. Saya pengen memperlihatkan dari sudut pandang turunan pertama. Oke, di sini turunan pertama warna biru aja ya. Nanti baru warnanya yang lain. Turunan satu ya, kita bisa melihat dari turunan pertama. Otomatis di sini puncaknya adalah f aksen x sama dengan 0. Termasuk di sini. Oke, f aksen x sama dengan 0. Jadi ketika kita mendapatkan fungsi fx untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum, ceritanya ini nggak ada batasnya. Kalau untuk sebab yang hari ini kita bahas, jadi ini secara umum. Nah, si fungsi tersebut kita cari turunannya, misalkan ada 2 atau ada 3. Nah, misalkan kita dapat nih yang bagian ini, yang gambar tengah, dapat. Nah, masalahnya, titik itu nilai maksimum atau nilai minimum? Oke. Nggak tahu. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata ada slope atau kemiringan si gradien. Kalau naik itu positif, kalau turun itu negatif. Sehingga ketika ada nilai C di sini, misalkan C min dan C plus. Nah, si C-nya itu misalkan nilainya sekian, C min disubstitusikan, kita cek, disubstitusikan menghasilkan nilai yang positif. Lalu si C positif ini disubstitusikan ke fungsi ini menghasilkan nilai negatif, artinya naik titik C turun. Nah, ketika kayak gini artinya nilai apa? Artinya nilai maksimum. Nah, maksimum itu artinya positif, 0, negatif si fungsi turunan pertamanya. Lalu kalau bentuk yang gambar sebelah kanan ada, jadi negatif terus titiknya si 0 terus positif. Ini artinya kan turun, naik. Nah, berarti ini apa? Ini minimum. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengetesan bahwa eh, ini minimum atau maksimum, jadi si titik kritisnya, kandidatnya, apa namanya, si nilai ekstrimnya itu kita bisa ngecek menggunakan cara turunan pertama. Tetapi ada kasus lagi, di sini ada, oh didapatkan turunan pertamanya sama dengan 0 di sini, tapi sebelah kirinya positif, kanannya positif. Nah, kalau bentuk kayak gini, ini tidak ada nilai ekstrimnya. Walaupun si slope-nya ini eh titik kritis ini kayaknya ya. Nah, seperti itu. Untuk turunan kedua, nanti kita cek dulu aja ya. Nah, kita lanjut materinya. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini konteksnya dengan nilai maksimum dan minimum. Oke, saya bedakan ini sepertinya tingginya sama sih. Saya bedain aja pura-puranya ya. Oke. Hidup penuh dengan pura-pura, asik. Janganlah hidup ya sesuai dengan uh, lumrahnya lah ya, sesuai dengan kaidah agama yang baik. Nah, kita bisa melihat di sini, ini ada titik di atas, ini di atas, ini di atas, gitu ya, ini di atas. Untuk melihat nilai maksimum ya otomatis yang paling atas, Y max. Nah, kalau pengen lihat yang bawah ya berarti yang paling bawah, Y min. Nah, ini adalah titik maksimum dan minimum. Nah, kalau di sini ini ujung selang ada 2, lalu di sini titik kritis.
titik kritis. Eh stasioner, ini stasioner. Nah, ini di sini titik balikan. Hmm. Nah, bedanya stasioner sama titik yang ini apa sih, lupa namanya, kita cek dulu ya di buku. Cek. Oh, saya lupa stasioner sama. Oh, nggak mau. Titik. Kok lupa saya. Stasioner sama singular. Nah, sebentar saya izin dulu. Oh, oke, mohon maaf ada gangguan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sampai sini. Sehingga di sini teorema A, the first derivative test. Jadi untuk mengetes apakah dia maksimum dan minimum itu bisa menggunakan turunan pertama yang pasti tadi ya, titik C-nya. Mana kalau sebelah kirinya lebih, kanannya kurang, berarti dia naik, turun, berarti dia maksimum. Kalau misalkan sebelah kirinya turun, terus sebelah kanannya naik, berarti itu kan turun naik, berarti dia eh, minimum ada di bawah. Tetapi kalau kedua sisinya sama, di sini tidak ada lokal ekstrim di poin ketiga ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal nomor 1. Find the local extreme value of the function fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 5 dari min hingga sampai hingga ya. Jadi ini secara umum dari fungsi tersebut. Oke, ada nggak di sini soalnya? Oh, ada ya. Kita bahas dari sini saja. Jadi kita pakai alur logika dulu. Nah, berarti kan kita harus tahu di mana titik puncaknya. Nah, misalkan C, sebelah kirinya min C-nya, kanannya plus C-nya misalkan. Nanti ini diuji ke turun pertama, ini diuji turun pertama, nanti kita dapatkan. Artinya kita yang pertama cari si titik C atau turunan titik kritis ya. Titik kritis. Nah, kita cari menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini belum turunan pertama. Yang diturunkan dulu dong. Lah, oh, salah guys. Oke. Satu titik kritis. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Turunan pertamanya sama dengan ini 2x min 6 saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x min 6 atau 6 sama dengan 2x, x-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, berarti didapat titik kritis 3. Nah, 3 nih di sini ya. Nah, sekarang kita uji sebelah kirinya, gampang, yang 0, kanan yang 4 nilainya. Ke fungsi awal, turunan pertama, turunan kedua. Nah, karena kita ngomongin naik turun di sini berarti menggunakan turunan pertama. Jadi disubstitusikan ke turunan pertama. Jadi F aksen pada saat 0, yang selanjutnya ini uji coba. Berarti di sini 2 kali 0 min 6. Berarti min 6. Jadi sebelah kirinya itu turun. Nah, turun ya.
Lalu yang sebelah kanan turunan pertamanya 4, 2 dikali 4 min 6, 2 kali 4 8, kurangi 6 sama dengan 2. Positif, sebelah kanannya naik berarti positif. Lihat turun naik berarti ini ada di bawah. Sehingga titik 3, titik X sama dengan 3 adalah minimum dengan nilai kita substitusiin ke persamaan awal. F pada saat 3 X kuadrat, nah ini 3 ya, dikurangi 6 kali 3 plus 5. Berarti 9 dikurangi 18 plus 5, berarti min 4. Benar nggak? Benar ya? Nah, dengan nilai min 4. Nilai min 4. Oke, gitulah ya. Silakan yang mau screenshot 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Jadi untuk kita bisa menguji nilainya. Jadi sekarang lebih praktis lagi bahwa ketika kita mencari maksimum dan minimum tidak selalu harus ada ujung selangnya, sehingga kita ngecek. Nah, sekarang kalau fungsinya bentuk umum, ini nggak perlu pakai apa namanya, ujung selang. Jadi langsung cari aja titik kritisnya ada di mana aja. Nah, lalu si setiap titik kritis itu diuji gitu ya. Pengujiannya berarti satu titik kritis ngujinya 2 kali gitu ya. Sebelah kirinya, sebelah kanannya. Seperti itu. Lalu next material. Oh, di sini ada turunan kedua. Sebentar. Turunan pertama kalau di sini dia bilang mana? Berarti tuh. Jadi F3 actually the global minimal value. Benar ya, sesuai dengan prediksi kita di sini. Titik 3 adalah minimum global ya. Jadi ada ini. Tadi kelewat ya. Jadi ada maksimum, minimum global, maksimum global. Jadi secara umum semua kandidat atau nilai ekstrimnya itu disebut maksimum atau minimum lokal. Nah, yang paling tinggi dia maksimum global, yang paling rendah itu minimum global. Jadi untuk intinya minimum secara umum dan maksimum secara umum. Kalau yang lain kandidatnya berarti ya nilai ekstrim biasa atau lokal. Nah, yang nomor 2 ini perlu dibahas atau enggak? Sampel 2. Oke, lumayan juga, bolehlah example 2 kita bahas ya. Oke. Kita slide baru. Kita screenshot. Oke. Example. Ambil, taruh sini. Oke. Nah, find the local extreme value. Nah, seperti tadi, yang pertama kita cari titik kritisnya. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X pangkat 2 min 3X plus 4. Nah, ini males nyari nilainya nih. Oke, kita cari turunan pertamanya. Berarti ini X pangkat 2 min 2X min 3. Saat F aksen X sama dengan 0, maka 0 sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Dari sini kita bisa melihat 3 kalau ditambahin 2 berarti 3 sama 1. Yang ada di sini yang besar, min ya. Berarti 3-nya itu min. X min 3,
X plus 1. Dari sini kita bisa melihat X sama dengan 3. Dari sini kita bisa melihat X-nya sama dengan min 1. Nah, ini ngujinya banyak nih. Oke, selanjutnya uji X sama dengan 3 dengan misalkan di sini ada min 3, di sini salah ya. Ini 3, ini min 1. Berarti bisa 0, di sininya 4. Kita uji seperti itu. Berarti di sini F pada saat 0, F aksen. Oke. Oke. Sebentar. Nah, sehingga nilainya seperti itu. Setengah jam. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita uji pada turunan pertama 0. Berarti di sini 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Nah, ini min 3 lah ya. Lalu ketika 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3. Berarti ini 16 min 8 min 3. Berarti ini sama dengan 4. Oke. Sehingga didapat kalau yang ini di sini 3 ya. Kesininya itu negatif, kebalik ya. Turun ini. Ini turun, terus naik ya. Negatif, terus positif. Nah, berarti X sama dengan 3 adalah minimum lokal. Nah, sekarang uji yang satunya min 1. Oke. Wah, ini nggak muat. Slide baru. Oke, di sini min 1. Kita uji X sama dengan min 1 dengan sebelah kirinya min 2 dan 0. Nah, ini keterangan 0 sudah gitu ya. Berarti uji yang min 2 saja. Sama dengan min 2 kuadrat min X kuadrat. Oke. Min 2 kali min 2 min 4 ya. Min 3. Min 3 ya, salah. Nah, ini hasilnya 4 plus 4 min 3. Nah, jadi positif 5. Jadi secara garis besar di sini min 1, di sini 3. Sebelah kirinya 1 positif. Kok saya salah terus, kayaknya kurang konsentrasi ya. Oke. Positif berarti naik sampai min 1, turun sampai 3, naik seterusnya. Oke kan? Positif, negatif, positif gitu ya. Didapat min 1 adalah X sama dengan min 1 adalah kita substitusikan dulu aja kali ya. Sebentar, kita substitusikan F pada saat min 1. Jadi sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Min sepertiga min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 min 3 min 1 plus 4. Ini
sepertiga min 1 plus 3 plus 4. 4, 3, 1 itu 6 kurangi 1/3 ini sama dengan 5/2/3 biar lebih cepat gitu ya. Oke. Lalu ketika 3 F3 berarti 1/3 3/3 repot. Terus 3/2 min 3 kali 3 plus 4. Ini 3/3 3 kali 3 9 kali 3 27 bagi 3 9 min 9 min 3 kali 3 9 plus 4. Ini sama ini habis, ini sama ini min 5. Oke, didapat nilai max sama dengan 52. Maksimum 52/3 saat X sama dengan min 1. Dan nilai minimum adalah min 5 saat X sama dengan 3. Selesai. Nah, silahkan yang mau screenshot. Ini halaman pertama 3, 2, 1. Halaman kedua 3, 2, 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat materinya. Nah, di sini ada second derivative test atau tes dengan turunan kedua. Diberikan F dan turun F aksen dan F double aksen ada dan setiap titik dari interval AB memuat C. Lalu turun pertama C sama dengan 0. Berarti ini ya, apa namanya? Batas antara konkav up dan konkav down. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka dia minimum lokal. Jika turunan kedua sama dengan positif, berarti dia minimum lokal. Oke, kita balik lagi ke PPT. Nah. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengecek dengan turunan kedua. Oke, di sini. Turunan kedua di sini ini kayak mangkok lah ya. Kayak mangkok. Ini negatif. Ini kayak mangkok terbuka. Nah, ini positif. Ini turunan kedua. Sehingga kalau turunan keduanya negatif, dia nilainya max. Kalau turunan keduanya nilainya positif, berarti dia minimum. Seperti itu ya. Nah, oke, kita coba on. Ada soal. Untuk turunan ini, gunakan turunan kedua untuk mendapatkan lokal ekstrimnya gitu. Cari nilai sekalian lah maksimum minimumnya. Nah, kita cari turunan fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 5. Turunan pertamanya 2x min 6. Saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x min 6 atau 6 sama dengan 2x atau x sama dengan 3. Ini tadi udah. Berarti titiknya di 3. Kita substitusikan dulu. Boleh lah ya. Ketika cek nilai pada saat 3
X kuadrat min 6X plus 5 3 berarti ini 9 min 18 plus 5 berarti ini 9 min 4 ya. Nah, terus di sini enaknya adalah turunan keduanya dicek pada saat titik kritis. Nah, cek turunan kedua dengan X3. Ini titik kritis. Oke. Berarti turunan pertamanya tadi 2X min 6. Turunan keduanya sama dengan 2. Oh ya udah. Berarti saat turunan keduanya 3, berarti dia 2 atau positif. Berarti kalau positif gini kan. Puncaknya di sini nih 3. Berarti nih min. Oke. Kesimpulan titik kritis lokal ekstrim. Oh bukan ya, nggak usah titik kritis berarti didapat minimum di minimum sama dengan min 4 saat X sama dengan 3. Selesai. Silahkan yang mau screenshot 3, 2, 1. Jadi ternyata kalau menggunakan turunan kedua mengeceknya lebih gampang. Cuma tinggal turunan pertamanya dicari titik kritisnya, didapatkan nilainya berapa, cari turunan keduanya, lalu disubstitusi titik kritisnya ke turunan kedua, selesai. Udah, gitu doang. Enak ternyata ya. Ini kayaknya materi hari ini cepat selesai ini. Karena gampang. Kayak untuk yang ini. Kita menguji ini soal yang tadi kita uji lah ya, langsung sama fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4 turunan pertamanya x pangkat 2 min 2x min 3 saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan x pangkat 3 min 2x min 3. Ini udah ya, didapat 3 sama minus 1. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Terus cek dengan turunan kedua. Berarti kita cari turunan keduanya. Ini X pangkat 3 min 2X min 3. Turunan keduanya 3X kuadrat min 2. Nah, berarti kita uji pada saat min 3 dan min 1 dan 3. Berarti uji X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Pada saat 3, berarti 3 kali 3 kuadrat min 2. Atau 3 kali 9 min 2. 27 min 2, 25. Kalau turunan keduanya berarti ini positif. Berarti dia cekung, artinya dia minimum. Kalau min 1 berarti 3 kali min 1 kuadrat min 2. Min 3 min 3 ya, 1 kuadrat positif 3 min 2 sama dengan 1. Sebentar, ada yang salah. Masa dua-duanya positif? Kayak pada saat 3, ini benar ya, turunannya 3x kuadrat min 2.
Oke. Pada saat 3 kali 3 kuadrat min 2. 3 kali 3 9. Kali 3 27. 27 kurangin 2 25. Kalau min 1 kuadrat 1 kali 3 3 kurangin 2 1. Sebentar. Yang ini dia harusnya negatif sama positif. Berarti yang min 1 itu harusnya sebentar. Min 1 ini harusnya turunan keduanya negatif. Coba. Mana tadi? Yang min 1 harusnya negatif. Hah? Min 1 kuadrat. Ya, salahnya di mana nih? 3 sampai 1. Betul. Kalau 3 kurang 9. 9 kali 3 25 min 2. 27 min 2 25. Ini benar ya, 2x kuadrat min 2x. Lanjut 2x min 2. Turunannya salah. Turunan pertama itu x kuadrat, bukan x pangkat 3. Nah, salah. X kuadrat min 2x min 3 betul. Lalu di sini 2x min 2. Nah, di sini nih salah. Oke, ketahuan. Berarti di sini kita oke. Yang ini salah. Ini juga salah. Oke, ini salah, kita benerin. Sehingga di sini 2x min 2. Nah, substitusikan 2 kali 3 min 2. 2 kali 3 6 min 2 jadi 4. Positif artinya dia nilai minimum. Lalu kalau yang minimum ya betul. Saya lihat soalnya. Betul ya. Terus ketika min 1, 2 kali min 1 min 2. Nah, 2 kali min 1 min 2 jadi min 4. Dia negatif artinya maksimum. Nah, selesai. Oke, silahkan di screenshot. Nah, ini juga ada. Oke, coba kita cari soal. Ini juga ada. Aduh, ya nggak ketulis guys. Waduh, tadi udah, nanti di rekaman ada kok. Nanti bisa di tulis ulang. Ini agak sensitif ya. Oke, cari. Coba kita nanya chat GPT. Soal turunan. Oke. Mana soalnya? Misalkan yang kayak gini ya. Oke. Tolong buatkan soal dengan
eh, seperti ini. Oke. Lama kali. Nah, coba di-refresh saja. Oh, di-refresh baru muncul. Oh, ada banyak guys. Wah, kita menantang sang chat GPT ya. Keterangannya di sini mudah, sedang, sedang, sulit, sulit. Wah, kayaknya yang nomor ya 345 lah ya, yang sedang-sedang aja. Kalau gampang 345. Wah. Oke lah, 3 dulu. Siapa tahu bisa. Ini kayaknya jaringannya ada LED-LED ya. Aduh, agak ini tadi lagi di copy padahal ya. Mana? Oke. Bentar lagi. Bentar lagi. Oke. Belum muncul juga. Hmm. Oke. Nah, ini agak muncul. Wah, kok lama? Coba saya coba ganti jaringan. Nah, ini kelihatannya agak lebih cepat. Enggak juga. Waduh. Sepertinya tidak mau. Nih muncul. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan terlebih dahulu? Ini yang hadir Anissa, Azmi, Cantika, Facehri, Karmila, Laila, Raimas, Rayan Dewi, Saipullah Ali, Salman, Siska, Stefani, Usmul Hasanah. Ada yang barengan? Iya Pak, Naiyah sama Dea bareng Stefani. Oh, Naya, Dea. Naya, Dea bareng Stefani.
Oke. Coba kalau masih belum muncul kita udahan aja lah. Ini, wah muncul. Ada jawabannya ternyata. Nah, tadi mau nomor 3 ya. Kita coba. Nah, ini oke. Nah, cari titik kritis serta nilai maksimum. Ada titik kritis. Nah, kita jawab. Oke, ternyata muncul juga nih. Jawab, makanya turun kedua ya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Turunan pertamanya 3x min 12x plus 9. Saat f aksen x sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3x min 12x plus 9. Wow. 9 12. Oke. Sama-sama punya 3, 3-nya dikeluarin, x min 4 plus 3. Oh, 3 sama 1. 3 x min 3 min 1 ini. Min 3 x min 1. Ini dapat x-nya sama dengan 3, ini didapat x-nya sama dengan 1. Kita uji. Substitusi dulu ya. Substitusi ke fx dulu lah ya. Berarti kalau f-nya 1, 1 pangkat 3 min 6 kali 1 pangkat 2 plus 9 kali 1 plus 1. 1 min 6 plus 9 plus 1. Min 6 ini 3 tambah 25. Kalau f-nya pada saat 3 pangkat 3 dikurangi 6 3 kuadrat kurangi 9 kali 3 plus 1. 27 min 9 kali 6 54 min 9 kali 3 27 plus 1. Ini sama ini habis, ini sama ini min 53. Oke, kita uji. Nah, kita cari turunan kedua ya. Oh, habis. Wah, lupa. Kehapus lagi guys. Oke. Kayaknya harus lebih sabar. Nah, kira-kira tadi 3 sama 1 ya. Turunan pertama sama dengan 3x kuadrat min 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, turunan keduanya berarti 6x min 12. Uji di x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Berarti turunan kedua 1, 6 kali 1 min 12. 6 kali 1 6 kurangi 12 min 6. Kalau turunan kedua pada saat 3 berarti 6 kali 3 min 12. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Positif berarti ini naik maksimum, ini minimum. Berarti maksimum sama dengan tadi berapa ya? Lupa. Dan minimum tadi berapa ya? Maksimum sekian saat saat x sama dengan 1 dan minimum sekian saat x sama dengan 3 ya. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau cukup untuk pertemuan hari ini? Nanti absennya kita di grup saja. Bagaimana?
Ada yang ingin didiskusikan? Cukup? Oke. Cukup, Pak. Oke. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Ada kemungkinan offline ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.